Traveler setiap kali ke Bandung pengen banget nyobain nginep di satu resort, tapi nggak jauh dari kota Bandung. Dan akhirnya nemu resort ini. Namanya Muni Forest. Saya bilang nggak jauh dari Bandung karena lokasinya di sekitar Cipenying, di Jalan Awiliga Raya. Ya di sekitar Taman Hutan Rakyat sih, nggak jauh dari situ. Tapi saya ngambilnya dari Jalan Pahlawan, Jalan Ciputra. Dari arah Dago ya sekitar 15-20 menit udah nyampe di Muni Forest ini. Nah, mengapa Muni Forest jadi pilihan saya? Selain karena lokasinya yang nggak jauh dari Bandung, dan Muni Forest ini juga hadir di kota Bandung relatif baru ya, dengan suasana alam. Jadi kalau kita ingin melarikan diri dari kebisingan kota dan pengen healing-healing, bolehlah memilih tempat ini. Nah, sekarang saya sedang menuju ke Muni Forest ini ya, Travelers. Jalan masuknya sih nggak terlalu gede, tapi ya bisa dilalui dengan mobil dengan dua arah. Jalannya juga lumayan mulus ya dalam kondisi baik dan kiri kanannya adalah perumahan penduduk. Karena lokasinya juga nggak jauh dari Taman Hutan Raya Bandung, jadi perjalanan menuju ke sana kita akan melewati jalan yang sedikit naik ya, tapi nggak terlalu curam. Jadi travelers nggak usah khawatir lah. Namanya memang Muni Forest Travelers, tapi bukan berarti kita akan melewati jalan-jalan hutan. Ini aksesnya mudah kok, tinggal pasang GPS dan kemudian cari Google Map, maka akan ketemu lokasi ini. Nah, sekarang kita sudah mendekati lokasi yang dituju ya Travelers. Ada pelang namanya bagian Muni Forest itu paling bawah, tapi yang paling atas adalah Hotel Clove Garden. Jadi for your info ya Travelers, Muni Forest ini lokasinya memang berada di Hotel Clove Garden di bagian bawah karena mereka memang satu manajemen. Dan fasilitas yang ada di Hotel Clove Garden ini juga bisa digunakan oleh tamu-tamu yang nginap di Muni Forest. Nah, ini area drop off-nya ya Travelers, tapi saya mau langsung ke area parkir mobil. Area parkir mobilnya itu tepat berada di depan hotel dan slot parkirnya juga cukup banyak. Nah, sekarang saya check in dulu ya Travelers. Nyampe di depan lobi langsung disambut dengan kanopi yang dilapisi dengan plafon dari bahan rotan. Ini persis seperti material yang digunakan untuk kamar di Muni Forest ya Travelers, karena saya sudah lihat gambar. Dan ini sudah langsung membawa saya ke suasana alam-alam yang akan kita nikmati di Muni Forest nanti. Nah, ini area lobinya ya Travelers. Lobinya menggunakan ventilasi terbuka, jadi tidak ada pendingin udara di sini dan menggunakan jendela-jendela yang terbuka lebar ya, dan berfungsi seperti pintu sih sebenarnya. Jadi sirkulasi udaranya cukup baik. Oh ya Travelers, untuk reservasi di Muni Forest ini belum bisa dilakukan lewat platform e-commerce. Jadi kita harus reservasi melalui website resmi dari Muni Forest ini. Websitenya, alamatnya saya tulis di bagian bawah ya Travelers. Nah, ketika kita masuk ke website tadi, kita bisa memilih tipe kamar yang akan kita pilih, kemudian tanggal check-in, berapa lama, dan kemudian kita bisa melakukan reservasi. Setelah reservasi akan keluar nomor virtual account yang bisa kita gunakan untuk membayar reservasi kamar kita. Bukti pemesanan akan masuk ke email kita. Proses check-in sudah selesai dan saya sudah mendapatkan kunci kamar. Nah, petugas security akan mengantarkan kita menuju ke kamar. Area padang rumput ini juga sekaligus menjadi area yang difungsikan sebagai resto pada saat weekend. Nah, karena saya datangnya bukan pada saat weekend, jadi area restonya tidak disediakan di sini. Nah, ini bagian belakangnya ya Travelers, padang rumput hijau yang cukup total rapi. Dan menuju ke area villanya, Travelers bisa mengikuti jalan setapak ini dan turun ke bawah. Lokasi villanya ada di bawah area taman dan kolam renang. Jadi kalau mau ke sana harus melewati beberapa tangga. Jadi kamar-kamar yang berbentuk villa Muni Forest berada di bagian bawah dan area di belakangnya itu adalah suasana memang seperti hutan ya. Nah, berjalan menyusuri anak tangga kita sudah diberikan suasana yang benar-benar kayak suasana alam ya, dengan ini adalah kanopi yang digunakan untuk menutup pengunjung atau tamu yang melewati tangga dari matahari atau dari hujan. Berjalan menyusuri anak tangga ke bawah kita tuh udah ngerasain suasana memang kayak di tengah hutan ya. Nah, pertama kali kita akan dapatkan kamar dengan tipe balkon. Jadi ini 2 unit kamar dan tadinya sih saya akan memesan kamar ini ya, cuman sudah habis dan akhirnya saya memilih kamar dengan teras. Nah, sekarang saya lanjut ke bagian bawah lagi. Terdapat 3 unit kamar mulai nomor kamar 1 sampai nomor 3 dan saya mendapat kamar nomor 3. Di bagian kamarnya ada satu area di mana kita bisa duduk-duduk santai menggunakan tempat duduk yang berwarna putih, dan ini memang terlihat agak eye catching ya, karena di sekitarnya adalah bangunan-bangunan yang menggunakan bahan dari rotan.
Nah, traveler bisa lihat sendiri ya, semua bagian luar dari villa ini menggunakan bahan dari rotan, termasuk pintunya. Dan traveler juga bisa melihat ya, kuncinya dan gemboknya itu unik karena tidak menggunakan kunci yang biasa seperti di rumah, tapi menggunakan gembok dan kesannya jadi kuncinya itu jadul. Nah, sekarang kita lihat kamarnya ya, travelers. Nah, ini kamarnya Travelers, luasnya sekitar 26 meter persegi dan kapasitas untuk 2 orang. Sepertinya kalau nambahin extra bed nggak mungkin lagi ya Travelers, karena ya dengan tempat tidur dan kemudian beberapa furnitur tambahan di sini, kamarnya sudah sangat terbatas kapasitasnya. Kita bisa lihat ya, desain interior kamarnya ini terlihat nyaman, hangat dengan menggunakan bahan-bahan natural seperti rotan dan kayu-kayu. Tapi traveler nggak usah khawatir ya, sebenarnya mereka di bagian dalamnya menggunakan kayu utuh untuk mendirikan bangunan villa ini. Jadi rotan-rotan yang dianyam seperti ini memang digunakan untuk menutup bagian kayu tadi. Dan nggak usah khawatir ada binatang-binatang yang tidak kita inginkan, karena saya sih udah ngecek ya selama saya nginep di sini, memang tidak ada gangguan dari binatang-binatang atau serangga yang masuk ke kamar. Kalau ngelihat fasilitas yang disediakan, sepertinya kamar ini memang digunakan benar-benar untuk staycation, untuk healing, dan tidak untuk kerja atau liburan sambil kerja ya travelers. Memang mereka menyediakan wifi, dan wifi-nya kalau saya lihat sih ya kecepatannya nggak terlalu bagus juga. Dan mereka juga menyediakan beberapa colokan di sekitar tempat tidur, tapi tidak menyediakan TV. Jadi memang menurut saya sih kamar ini cocoklah digunakan untuk pasangan-pasangan yang memang ingin menikmati waktu bersama, tidak diganggu dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya benar-benar mungkin seperti mereka yang ingin bulan madu. Satu lagi travelers, mereka tidak menyediakan AC di kamar, tapi nggak usah khawatir kita akan kepanasan karena kita tahu bahwa ini berada di daerah dagu atas di mana udara yang cukup sejuk, dan mereka juga menyediakan kipas angin yang berada di plafon. Kalau kita merasa kurang dingin, kita bisa menyalakan kipas anginnya. Tapi selama saya menginap di sini sih saya jarang menggunakan kipas angin ya. Saya juga suka ya dengan penggunaan lampu yang berwarna kuning hangat ya. Benar-benar menunjang pencahayaan yang ada di kamar. Nggak terang tapi juga tidak gelap. Dan kesannya juga jadi ya homey lah. Bantalnya juga banyak banget travelers, ada 5 bantal ditambah 1 ekstra yang terdapat di lantai. Room amenities juga cukup lengkap, ada teh, kopi, kemudian ada teko listrik, kemudian air mineral yang bisa diisi ulang dan juga gelasnya. Satu lagi yang saya suka dari penggunaan lampu di sini adalah mereka menggunakan lampu LED di bagian bawah tempat tidur. Jadi akan terlihat semacam garis tepi antara kasur dan lantainya. Dan ini sih ya menurut saya sih epic banget ya, keren, karena dari pengenalan yang utamanya sih berasal dari lampu-lampu yang ada di sudut ruangan ya. Dan dengan lampu yang ada di bagian bawah tempat tidur ini, kesannya jadi tempat tidurnya seperti melayang, tidak langsung kena ke lantainya. Nah sekarang kita lihat ya, di bagian balkonnya ini ditutupi dengan tanaman-tanaman calathea. Jadi sebenarnya ini area yang semi outdoor ya, dan dindingnya atau pagarnya itu hanya ditutupi ya setengah tembok ya, sisanya adalah tanaman-tanaman calathea dan juga anyaman rumput, anyaman rotan yang digunakan untuk menutupi dan menjaga privasi kita di dalam kamar. Nah, area balkon ini memang menjadi area favorit ya travelers, karena di sini ada bathtub dan mereka menyediakan garam rendaman dan kemudian sabun ya, bubble, yang bisa digunakan untuk tamu yang akan berendam di bathtub ini. Dan travelers juga tahu ya manfaat garam untuk kita relaksasi dan berendam dengan air di bathtub, membuat kita tidur lebih nyenyak dan katanya sih bagus untuk kulit. Selain bathtub, mereka juga menyediakan satu area untuk kamar mandi menggunakan shower room. Lokasinya berada di belakang tempat tidur. Jadi kita bisa masuk lewat pintu dengan tirai yang ada di sebelah tempat tidur. Nah, konsep dari kamar mandi ini juga sebenarnya pengennya natural ya, tapi karena ini adalah area basah, jadi mereka melapis dinding dan lantainya dengan keramik. Tapi sebagian atapnya dan sebagian dindingnya masih menggunakan anyaman rotan. Toiletries juga lengkap, ada shower gel, ada sampo, hand wash, dan yang lain adalah mereka menyediakan sikat gigi. Air panas dan air dingin juga nggak ada masalah temperatur maupun tekanannya. Di depan pintu di sebelah kanan terdapat area untuk menyimpan barang-barang bawaan ya. Ini
tempat bagasinya atau tempat koper itu bisa dilipat kalau mengganggu dan menaruh tas saya di sana. Ada juga payung ya travelers, karena memang Bandung ini kan suka musim hujan ya. Jadi ketika kita akan menuju lobi supaya nggak basah, kita bisa menggunakan payung ini. Juga tersedia sandal kamar terbuat dari sandal jepit biasa. Nah, ini suasana malam hari di kamar ya travelers. Travelers bisa lihat pencahayaannya dan lampu-lampu yang di kamar. Kesannya tuh estetik banget dan ya romantis lah. Ya rasanya sih memang Moon Forest ini cocok banget ya untuk travelers yang pengen memanfaatkan waktu, escape sejenak dari kesibukan dan butuh waktu me time dan ingin menyendiri atau pengen menikmati waktu dengan pasangan. Ini paling pas tempatnya. Suasana malam hari juga hening, damai. Tapi kalau kita bawa anak-anak sih ya mungkin suara anak-anak juga cukup mengganggu ya. Karena ini kan menggunakan material kayu, jadi suara dari luar sih kedengeran ke dalam kalau ada anak-anak yang teriak. Tapi selama saya stay di sini, karena memang weekdays dan anak-anak juga nggak ada yang nginep kayaknya ya, jadi suasananya sih aman-aman, adem-adem aja. Nah, ini suasana taman di malam hari ya travelers. Ini area terbuka, area hijau di mana terdapat lampu-lampu gantung dan kemudian ada juga semacam gubuk-gubuk ya yang terbuat dari bahan rotan dan tembikar. Oh ya travelers, di sini tidak disediakan telepon kamar ya travelers. Jadi ketika kita check in, pihak resepsionis akan langsung mengirimkan WA kepada kita dan kemudian menyampaikan menu breakfast yang boleh kita pilih. Pilihan menu breakfastnya ada 3 ya travelers. Ada Nusantara 1, pilihannya lah ada bisa traveler dilihat di sini ya, ada nasi kuning, nasi uduk dan lauk pauknya. Kemudian kalau Nusantara 2 berupa nasi goreng dan bubur ayam dan kemudian lauk pauknya termasuk juga ada jamu. Nah, pilihan ketiga adalah English breakfast. Biasanya yang disediakan adalah waffle, ada salad, kemudian ada toast bread, kemudian ada telur mata sapi, dan baked bean, kemudian ada sosis dan lain-lain. Nah, sekarang sudah pagi travelers. Selamat pagi travelers. Udara pagi itu cukup segar ya travelers dan cerah, dan ada kabut-kabut tipis lah yang menyelimuti pohon-pohon di sekitar. Ya maklum ya travelers, karena ini kan berada di bagian dagu atas ya, jadi udaranya cukup dingin dan cukup berkabut dibandingkan daerah lain di Bandung. Pagi-pagi petugas sudah mengantarkan breakfast ke kamar sesuai dengan request saya jam 7 pagi. Breakfast disajikan dengan wadah nampan yang gede ya travelers, dan pilihan saya adalah English breakfast untuk pagi ini. Lumayan banyak sih breakfast pagi itu. Breakfast disajikan untuk 2 orang tamu. Menunya ada toasted bread with jam, kemudian ada telur mata sapi, ada baked bean juga, ada smoked beef, sausage, ada salted mushroom, kemudian ada lagi tambahan waffle dengan taburan es krim, kemudian ada salad, ada buah, ada sereal dan susu, juga ada kopi dan teh. Tapi saya ingin menikmati breakfastnya di taman depan sambil buka-buka laptop dan ngopi. Nah ini ya, saya menikmati breakfast sambil menikmati suasana pagi itu, burung-burung kedengaran berkicau, dan breakfastnya juga lumayan enak travelers. Rasanya saya mendapatkan asupan energi yang cukup di pagi itu. Puas menikmati breakfast, sekarang saya ingin ngecek fasilitas apa yang ada di hotel ini. Sekarang saya akan mengajak travelers untuk melihat kolam renangnya melalui taman yang ada di bagian atas. Area kolam renang terdapat di bagian belakang hotel dan area cukup hijau ya travelers, banyak pohon-pohon Kamboja dan sebenarnya sih ini infinity pool ya, tapi karena ketutup dengan pohon-pohon hijau jadi kita tidak bisa melihat area di depan kolam renangnya kecuali pohon-pohon yang di sekitarnya. Kolam renangnya terdiri dari 3 bagian travelers, ada kolam jacuzzi, kemudian ada kolam anak dan kolam dewasa. Kalau kita lihat di sini kedalamannya juga cukup ya. Untuk kolam dewasanya juga cukup panjang ya. Bisa digunakan untuk travelers yang ingin menghabiskan waktu di kolam sekaligus juga ingin menghabiskan kalori di kolam renang. Dari area jacuzzi kita bisa melihat sebagian dari villa yang terdapat di bagian bawah. Ini yang saya katakan tadi, villa dengan teras yang terdapat dekat ke kolam renang. Di sebelahnya ada kolam anak dan bagian memanjang ini adalah kolam dewasa. Karena masih pagi sekitar jam 6:30, jadi kolam renangnya masih sepi ya travelers. Kalau travelers ingin memanfaatkan waktu di sini sambil layah-layah duduk santai-santai menikmati suasana natural di sini, travelers bisa memilih duduk di lazy chair yang terdapat di bagian pinggir kolam. Nah, kalau travelers bawa anak-anak sebaiknya dijaga ya travelers, karena di sini tidak ada lifeguard on duty yang standby selama jam operasional kolam renang. Suasana tropisnya kerasa banget ya travelers, dengan banyaknya pohon-pohon Kamboja dan pohon-pohon yang biasa tumbuh di iklim tropis di sekitar kolam renang. Kolam renangnya menggunakan air yang biasa ya travelers.
Dari kolam renang kita bisa melihat pemandangan hotel-hotel yang berada di sekitar Dago Atas juga. Kalau nggak salah yang di sebelah sana adalah Hotel Indigo dan satunya lagi adalah Hotel Intercontinental Bandung. Sekarang kita coba ke gymnya ya Travelers. Gymnya berada di sekitar area kolam renang juga, satu lantai. Nggak terlalu gede dan ya peralatannya standar ya Travelers. Kalau Travelers ingin menghabiskan waktu sambil nge-gym, silakan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sini. Untuk anak-anak tersedia area bermain. Nah, khususnya adalah anak-anak yang akan menghabiskan waktu liburannya dengan aktivitas menggambar, mewarnai, atau aktivitas-aktivitas keterampilan yang menggunakan tangan. Lokasinya ada di atas gym, jadi kita bisa naik melalui tangga yang ada di sebelah kolam renang. Aktivitas di sini adalah menggambar, kemudian menyusun balok, dan aktivitas-aktivitas kinestetis lainnya. Ada juga sih beberapa alat peraga untuk main anak yang berada di sekitar fitness center, tapi saya nggak tahu ini gunanya untuk apa. Apakah untuk bermain kelinci, karena saya melihat ada beberapa simulasi peralatan peraga yang bisa digunakan untuk kelinci turun naik, atau memang digunakan untuk aktivitas yang lain. Dan ini adalah kafe yang terdapat di sebelah area resepsionis. Kalau kita duduk di sini kita bisa melihat area belakang hotel berupa padang rumput, dan di kejauhan kita bisa melihat bukit-bukit, pohon-pohon hijau yang menutupi area Dago Atas. Duduk-duduk di sini sambil ngobrol atau sambil kerja, buka-buka laptop pasti asik ya Travelers, karena udaranya sejuk dan view-nya juga asik. Angin semilir pasti membuat kita nyaman. Nah, Travelers rasanya sudah cukup ya, semua udah saya perlihatkan virtual tour di Muni Forest. Gimana? Menurut saya sih ya dengan harga yang saya dapat waktu itu sekitar 780.000 ya worth it lah ya untuk menikmati suasana alam, suasana sejuk, dan kamar dengan suasana natural. Saya sih ya nyaman-nyaman aja selama berada di hotel ini. Terutama karena kita juga bisa memanfaatkan fasilitas lain dari Hotel Clove Garden sebagai bagian dari fasilitas yang kita gunakan dan bisa kita nikmati selama menginap di Muni Forest ini. Oke Travelers, terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman atau rekan Anda yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa di trip berikutnya. Salam sehat, salam semangat.